Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi Intelligent Information Retrieval. Hari ini kita akan membahas tentang Tableau. Tableau adalah sebuah software yang digunakan untuk menganalisis big data, di mana pada hari ini kita akan menggunakan datasheet Excel sebagai data yang akan diolah. Data yang diolah pada hari ini adalah data mahasiswa dan status di Stikom Tunas Bangsa. Datasheetnya adalah berbentuk seperti ini. Di dalam Excel bahwasanya field yang diletakkan di dalam database itu berada di A1, sehingga A1, B1, C1, D1, E1, F1 itu adalah sebagai field di dalam database. Data mahasiswa dan status di Stikom Tunas Bangsa ini berjumlah seluruhnya adalah berkisar 1.787 data, ya, 1.787 data, dan ini memiliki status berbagai macam, ada aktif, ada putus sekolah, ada non aktif. Nah, data yang 1.787 ini nanti akan kita temukan kembali atau information retrieval dengan menggunakan software yaitu Tableau. Bagaimana caranya? Mari kita coba untuk membuatnya. Langkah pertama, kita harus memiliki dataset yaitu data mahasiswa dan status di Stikom Tunas Bangsa. Langkah kedua, kita sudah menginstal yang namanya adalah Tableau. Ini Tableau, dan kita sudah menginstal, datanya sudah saya kasih. Kemudian karena kita menggunakan data Excel, connect di sini menghubungkan data, bisa menggunakan data Excel, text file, JSON, Microsoft Access, PDF file, spatial file, statistik file, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Amazon bisa juga, dan masih banyak lagi. Nah, inilah data-data yang bisa dihubungkan menggunakan Tableau, sehingga kita bisa menggunakan data-data, dataset atau database yang ada di aplikasi ataupun database categorical yang ada di dalam menu Tableau ini. Baiklah, karena saya menggunakan database Excel, saya akan mengambil Microsoft Excel. Karena Tableau itu dikembangkan menggunakan database Excel. Nah, ini adalah sheet database data mahasiswa dan status di Stikom. Nanti letaknya di data source ini, baru kita masuk ke go to worksheet. Nah, di sini ada sheet 1, di sini juga ada nanti new worksheet, baru new dashboard, dan new story. Oke, karena kita membuat sheet, maka kita pilih menu sheet. Di data sheet ini bisa kita ganti, misalnya data mahasiswa. Data mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Data status mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Sheetnya bisa kita ganti. Datanya huruf besar. Oke, enter. Nah, di sinilah akan kita atur menu atau kita atur grafik yang akan kita rancang. Di menu daripada Tableau, di sini ada filter, di sini ada page. Ini filter adalah untuk auto filter apa yang kita pilih, nanti bisa kita letakkan di sini. Misalnya saya membuat filter berdasarkan status mahasiswa atau program studi ataupun tahun masuk.
Itu yang pertama. Baru yang kedua ini adalah untuk menu-menu untuk mempercantik tampilan yang ada di tempat kerja kita yang ada di sini. Di sini adalah menu-menu grafik nanti yang akan dipilih, dan di sini ada kolom, ada rows. Itu adalah pengembangan daripada Excel. Di sini ada dimension. Kalau dimension ini adalah berbasis teks, kalau measure ini adalah berbasis number ataupun numerik. Tahun masuk ini bisa kita pindahkan ke atas ya, sehingga tahun masuk itu bersifat teks. Misalnya tahun masuk, karena dia tidak dihitung tahun masuk 2014, 2015, 2016. Baiklah. Nah, karena saya akan merancang mencari data mahasiswa berdasarkan tahun masuk. Misalnya tahun masuknya kita buat di kolom, berarti ada tahun 2012, 2014 sampai 2019. Baru kemudian saya akan menampilkan status mahasiswa. Nah, status mahasiswa ada aktif, ada lulus, ada putus, ada mutasi, dan sebagainya. Baru kemudian saya akan mencari program studi. Saya akan program studi. Ada dua, ada sistem informasi, dan teknik informatika. Kemudian saya akan mencari berapa jumlah di setiap program studi, jumlah mahasiswanya. Nah, ini adalah menunya. Menunya ini masih warna, ini bisa kita ganti, kita bisa pilih menu-menu. Program studi di sini. Untuk mengetahui warna-warna setiap ini kita kasih warna di colornya. Nah, color ini adalah untuk melihat apa warna-warna yang berbeda-beda. Di sini bisa kita ganti-ganti. Nah, kita mau pilih ini. Kita filter berdasarkan program studi. Kita ambil lagi tadi, kita kasih warna. Baru kemudian show mark label. Kita kasih tampilan label-labelnya berapa jumlahnya. Kita bisa pilih jenis fontnya. Oke. Size ini untuk huruf. Oke, jadi inilah data status mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Sehingga kita bisa melihat di tahun 2015 sistem informasi aktif pada tahun ini adalah masih ada 34 orang. Yang sudah lulus itu ada 138 orang. Ya. Di tahun 2017 2018. Di teknik informatika tahun 2014 tidak ada, tapi yang aktif pada sampai sekarang ini ada 21 orang lagi yang belum lulus. Yang lulus 55 orang, yang mutasi 1 orang. Nah, inilah data-data yang ada di Stikom Tunas Bangsa. Kemudian kita akan menambah sheet. Nanti kita akan membuat misalnya di sini 2014. Ini 1 orang ini siapa orangnya? Kita temukan kembali. Yang sudah lulus ini siapa orangnya? Maka di sheet berikutnya kita buat adalah data-data daripada mahasiswa kita. Data-data dari mahasiswa kita masukkan ke sheet kedua. Ini kita buat data, namanya adalah data all
mahasiswa Stikom. Kalau tadi berdasarkan status, ini adalah semua data mahasiswa Stikom. Oke. Nah, tentu kita akan melihat siapa yang memiliki data, yaitu NIM-nya, nama mahasiswa, kemudian kita pilih program studi, baru kita pilih status. Oke. Nah, ini adalah data-data seluruh mahasiswa. Ini kita tidak buat grafik karena kita nanti akan tahu siapa orang yang masih aktif dan siapa orang yang sudah lulus, siapa yang putus sekolah. Jadi kita bisa men-trace lebih cepat. Dan untuk filter ini bisa kita letakkan di sini. Nanti kita filter berdasarkan tahun 2014, kita pilih all. Kita pilih show filter. Baru bisa juga kita buat program studi, kita apply, kita oke. Program studi juga kita pilih show filter. Baru kemudian status mahasiswa. Status mahasiswa itu ada aktif, dikeluarkan, lulus, mengundurkan diri, mutasi, putus sekolah, wafat. Kita apply, baru kita pilih show filter. Nah, sama juga filter yang ada di sini sama juga dengan ada filter yang ada di sheet data status mahasiswa. Kita pilih tadi tahun masuk, program studi, status. Kita filter tahun masuk, kita apply, kita show filter, baru kemudian kita lihat supaya sama. Program studi, kita apply, kita oke, baru kita pilih. Nah, di dalam tabel ini karena berbasis server, maka cukup menunya itu ada klik kanan, ada klik kiri. Nah, kita tinggal pilih-pilih aja. Baru kemudian status, kita apply, kita oke, baru show filter. Nah, nanti apabila ditampilkan, maka muncul ini untuk melihat, mempresentasikan. Nah, inilah filter-filter yang kita buat tadi. Misalnya saya hanya mau menampilkan yang aktif. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Misalnya mau hanya melihat tahun 2019, tahun berapa gitu. Oke. Kita tekan escape. Nah, sekarang ini kita mau membuat dashboard menunya. Bagaimana kita nanti melihat data, baru kemudian kita memilih. Caranya adalah kita pilih menu dashboard, new dashboard. Nah, di new dashboard ini adalah tempat drop sheet-nya, nanti kita letakkan di sini. Baru kemudian tadi ada data mahasiswa, kita letakkan di sini, ya. Baru kemudian ada data all mahasiswa, misalnya kita letakkan di kanannya juga bisa. Bisa kita atur, bisa diletakkan di bawah, bisa diletakkan di kirinya juga bisa. Desktop browser ini udah maksimal, ya. Yang ini sebenarnya di sebelah kanan yang tadi kita geser.
Oke, kita kecilin. Oke. Ini adalah filter. Baru kemudian untuk memfilternya kita buat action. Nah, actionnya ini kita pilih add action, baru kita filter. Ya, kita filter. Yang pertama dashboard 1 kita pilih data mahasiswa dan status Tkom. Baru yang ini adalah data mahasiswa. Yang ini. Ya. Baru ini pilih menu. Ini pilih di filter. Jika dipilih maka akan menampilkan data yang berdasarkan apa yang dipilih. Kemudian kita oke-kan. Ya, di sini kita ambil data. Yang pertama itu adalah data sheet, data status mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Source datanya targetnya adalah data all mahasiswa. Target filter kita pilih all field, biar mana yang dipilih akan disesuaikan dengan apa yang dipilih. Oke, baru kita oke-kan. Untuk melihatnya, melihatnya kita pilih preview. Nah, oke, di sini ada, misalnya saya mau data sistem informasi, saya mau data teknik informatika. Baru kemudian untuk melihat menjalankannya kita pilih menu use as filter. Oke, misalnya saya mau tahu data sistem informasi, semua datanya tampil di sini. Tapi sepertinya ini tampilannya kurang menarik. Ini kita letakkan di bawah. Nah, biar supaya tampil datanya, siapa yang statusnya putus sekolah. Oke, ya. Filter, baru kita tes. Misalnya saya mau tahu siapa tahun 2014 ini yang masih aktif. Nah, maka dia akan muncul Wike Hidayah. Baru kemudian saya mau tahu siapa yang ini yang masih aktif 2015. Nah, datanya langsung kelihatan siapa namanya yang masih aktif di tahun 2015. Yang lulus untuk prodi teknik informatika juga kita cepat mengetahui dengan Tableau yang kita rancang seperti ini menggunakan dashboard. Nah, begitulah cara bekerja menggunakan Tableau untuk mengkonfigurasi, atau kalau di dalam HTML ini adalah URL ya. Jika diklik di sini maka di sini akan berubah. Jika diklik di sini maka di sini akan berubah. Untuk melihat siapa yang putus sekolah. Wah, ternyata banyak yang putus sekolah. Mutasi, siapa yang mutasi? Nah, dia akan kelihatan langsung siapa yang mutasi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.